Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Kita lanjutkan untuk praktikum desain grafis berikutnya, yaitu kita nanti akan membuat anyaman dari foto. Nah, anyaman itu apa? Anyaman itu adalah sebuah karya seni yang biasanya diterapkan untuk membuat alat-alat rumah tangga. Kalau zaman dulu mungkin pakai tikar ya. Tikar itu ada anyamannya. Nah, kita coba terapkan dengan penggunaan foto. Baik, kita mulai. Kita buka Adobe Photoshop-nya. Kemudian kita siapkan gambarnya. Gambar yang akan digunakan untuk membuat sebuah anyaman. Ya, kita buka seperti biasa ya. Gambarnya saya share ya di Drive, saudara bisa download. Kalau di YouTube ya alamat yang di deskripsi nanti bisa saudara gunakan sebagai bahan untuk belajar. Nah, ini nanti kita akan membuat anyaman dari foto ini. Kita buat anyaman. Langkah yang pertama kita akan menampilkan sebuah grid pada Adobe Photoshop. Nah, cara untuk menampilkan grid ya. Cara untuk menampilkan grid kita bisa klik menu view ya, view, kemudian kita klik tombol show, view, show, kemudian kita tekan tombol grid ya. Klik menu view, show, kemudian pilih grid. Nah, di sini sudah tampil garis ya, garis yang akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk membuat sebuah anyaman. Nah, kemudian dari grid ini kita setting dulu ya. Kita akan lakukan setting untuk gridnya. Ini kebetulan sudah saya setting, tapi nanti kalau misalkan saudara di rumah mencoba sendiri, nanti kita akan setting. Cara untuk menyetingnya, kita bisa klik menu edit, kemudian ke bawah ada namanya preference, kemudian kita pilih general, atau kita bisa gunakan shortcut yaitu Ctrl K. Ya. Nah, ini tampilannya untuk preferennya. Yang perlu kita ubah ya, yaitu pada tab mana ini? Gauge, grid and slice. Nah, ini kita klik dulu. Ini yang kita setting yaitu gridnya ya. Yang pertama, grid every. Jadi nanti dia diberi garis setiap berapa sentimeter. Ini satuannya juga bisa kita ubah. Nah, pengaturan ini sesuai dengan ukuran image kita. Ya, pengaturan image kita. Kalau image kita besar ya mungkin ini every-nya lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau kecil, ini kebetulan ukurannya kecil, ya ini berarti perkecil. Kalau contoh pada gambar ini, saya gunakan gridnya every 1, grid line-nya. Ya, ini sudah kelihatan. Ini 1 ini ya, nanti seperti ini. Kemudian subdivision, subnya, ya ini yang agak tebal, itu nanti adalah 4 cm. Jadi setiap 1 cm dia nanti ada garisnya, kemudian subnya setiap 4. Nah, ini sudah kelihatan. Ya. Kemudian warnanya ini bisa kita ubah, kita gunakan warna yang mana. Misalkan warna hitam, nanti dia berubah menjadi hitam. Nah, kenapa saya pilih warna merah? Ya, kenapa? Karena warna merah lebih terang ya, lebih terang, lebih jelas. Nah, itu hasilnya.
Jadi ini saya pilih warna merah. Ya. Kemudian klik OK. Hanya ini saja yang kita setting. Jadi sekali lagi ini sesuai dengan image-nya. Semakin besar, maka ukuran grid line-nya semakin besar juga. Klik tombol OK. Nah, kita sudah mendapatkan image yang sudah ada, grid line-nya yang sudah kita setting. Nah, langkah berikutnya kita akan menduplikat layer background ini akan kita duplikat, ya. Cara menduplikat, kita klik layer background di sini, kemudian tekan Ctrl J, paling cepat ya. Ini kita duplikat sebanyak 2 kali, dari layer 1 tekan Ctrl J lagi. Nah, jadi di sini nanti ada 3 layer background, layer 1 sama layer 1 copy. Nah, sekarang untuk lebih mempermudah, saya rename nama layernya. Yang paling atas, layer 1 copy ini, saya ubah namanya menjadi vertikal. Ya, caranya tinggal double klik aja. Ketik aja namanya adalah vertikal. Oke, yang bawah kita klik kanan, coba bisa enggak? Klik kanan atau double klik aja lebih enak ya, double klik di sini ya. Double klik, ini adalah horizontal. Ini hanya untuk mempermudah aja. Nah, kita sudah punya 3 layer. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke layer background. Layer background ini nanti akan saya kasih warna hitam. Ya, akan saya kasih warna hitam. Nah, sebelum memberikan warna hitam, kita pastikan dulu warna foreground sama background-nya. Ini kebetulan sudah ini ya. Ini misalkan warnanya warna lain ya. Ini saya coba. Gimana kita caranya setting secara otomatis. Nah, jika warna kita menggunakan warna yang lain, ya, kita gunakan tombol D, delta. Ya, delta. Itu nanti otomatis warna foreground sama warna background-nya sudah set default, yaitu warna hitam dan warna putih. Ya, warna hitam dan warna putih. Nah, kalau sudah warna hitam dan warna putih, kita masuk ke background, ya, kemudian kita akan ubah. Cara mengubahnya, kita tinggal tekan tombol ALT di keyboard sama tombol backspace. ALT, tekan tombol backspace. Nah, otomatis layar background-nya warnanya sudah menjadi warna hitam. Sebenarnya kemarin-kemarin sebelumnya bisa ya, lebih cepat ya. Ini syaratnya ini warna foreground-nya sudah warna hitam. Menggunakan ALT plus backspace. Ya. Berikutnya, ya, kita akan mulai melakukan seleksi. Nah, seleksi di sini saya zoom ya. Ini zoomnya 100, saya buat mungkin lebih enak 130. Nah, lebih besar ya. Saya akan melakukan seleksi, ya, seleksi ini nanti saya bagi masing-masing 4 cm, kemudian jedanya 2 cm. 4, 2, 4, 2, 4, 2 sampai bawah. Yang pertama, saya masuk ke horizontal. Untuk seleksinya, saya pakai namanya Rectangle Marquee Tool. Nah, seleksinya nanti sampai bawah. Horizontal berarti mendatar ya. Ini saya lakukan seleksi ya dari sini. Saya tekan mouse ya. Ini kemudian ini saya hitung ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4 geser sampai kanan ini kan. Nah, 1. Ini bawahnya saya jeda 2 cm. 1, 2, 0. Kemudian bawahnya 4 lagi, 4, 2, 4, 2. Nah, untuk melakukan seleksi, ya, ini kalau kita lakukan seleksi lagi, pasti hilang ya yang atas ya. Nah, caranya, kita lakukan seleksi yang atas, kemudian kita pakai tombol Shift.
tekan tombol shift-nya, kemudian kita masuk ke sini ya, kita lap 2 ya. Kemudian kita hitung sampai 4. Ya, ini 1 2 3 4. Nah, ini juga sama. Ini silahkan tekan tombol shift lagi ya. Tekan tombol shift lagi, kita lakukan seleksi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, misalnya ini salah ya. Kalau salah gimana? Ini harusnya jedanya 2 atau ini 1. Kita bisa gunakan fungsi tombol history. Kita masuk ke history, kemudian kita kembalikan. Nah, kita mulai melakukan history itu artinya perintah yang digunakan sebelumnya. Nah, seperti ini. Oke, kita 4242 ya. Silahkan dicermati. Kita lakukan seleksi lagi. Ini, kemudian ini 4. Nah, yang bawah ini 3 ya. Ini kita pakai yang akhir aja, yang terakhir, yang ketiga. Nah, kita sudah berhasil melakukan seleksi dan kita jeda. Nah, jeda itu nanti itu yang akan kita gunakan sebagai untuk anyamannya. Nah, kalau sudah, kemudian berikutnya, kalau sudah, kita akan menambahkan namanya add layer mask. Jadi ini masih di horizontal, kita lakukan seleksi. Seleksinya jangan dihapus dulu ya. Setelah itu kita akan tambahkan di sini namanya adalah add layer mask. Nah, nanti di sini kita sudah mendapatkan yaitu layer mask yang sudah terseleksi. Ini kalau kita klik ya. Ini kalau kita klik pakai kontrol, nah itu kita akan memperlihatkan adalah area yang sudah diseleksi. Ya. Nah, oke. Yang kedua, kita lakukan hal yang sama untuk vertikal. Layer vertikalnya kita klik dulu. Kalau horizontal dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kalau vertikal berarti dari kiri ke kanan. Kalau horizontal mendatar ya. Kalau vertikal dia menurun. Nah, ini kita gunakan untuk seleksi vertikal ya, sama pakai shift ya. Ini 4242 ya. 4 pakai tombol shift. Ini 2. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja ketika saudara akan melakukan seleksi. Nah, untuk ini penggunaan mouse sangat penting ya. Jadi saudara grafis itu mouse itu ya semacam senjata ya. Senjata. Jadi kalau mouse-nya nggak enak ya biasanya jengkel ya, keluar kata-kata mutiara misalnya. Tapi ya silakan dipastikan mouse saudara yang nggak rewel ya, nggak rewel. Tapi mouse zaman sekarang sudah bagus ya, tidak seperti zaman dulu. Nah, ini kalau zaman dulu kan masih ada bolanya itu ya. Kalau kotor tinggal dibersihkan. Nah, ini horizontal ya. Sama 4 cm, jeda 2 cm, 4 cm, 2 cm ya, seperti ini. Kemudian kita tekan sama yaitu add layer mask. Nah, nanti kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Jadi nanti ada warna hitam ya. Itu yang hasil bukan dari hasil seleksi. Ya. Oke. Kalau sudah, gridnya mungkin kita hilangkan ya, gridnya kita hilangkan, karena kita sudah tidak membutuhkan tombol bantu lagi. Cara menghilangkan sama, kita tinggal klik menu view, kemudian show, gridnya ini kita centang. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, berikutnya ya. Ini mungkin agak susah ya, silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan, tapi kalau saudara perhatikan mungkin tidak sesusah ya. Nah, perhatikan. Oke, aktif di horizontal. Aktif di horizontal. Kemudian pelan-pelan aja ya. Kita tekan kontrol, tombol kontrol ditekan dulu. Kemudian kita klik yang ada di layar, ada di sini ya. Ada di layer mask ini, kita klik.
Nah, ini terseleksi kan, yang horizontal. Kemudian kita gabungkan dengan yang vertikal. Caranya sama, kalau tadi kontrol klik, sekarang kita gunakan yaitu kontrol ALT Shift klik. Saya ulangi lagi. Kontrol klik di layar horizontal, aktif di layar horizontal. Kemudian nanti akan kita gabung dengan vertikal. Caranya tekan kontrol, saya tekan kontrol, tekan ALT, tekan tombol shift, kemudian saya klik di sini. Ya, di vertical add layer mask. Nah, nanti otomatis akan ada ini ya. Nah, ini nanti seleksinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini pelan-pelan aja ya, nanti silahkan saudara coba sendiri untuk seleksinya. Atau saya ulangi lagi, mungkin biar lebih, ini saya hilangkan dulu ya. Nah, saya ulangi lagi, aktif di layar horizontal, tekan kontrol, klik di add layer mask, seleksi kan, sudah. Tekan lagi kontrol ALT shift, tekan di add layer mask vertikal. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menghilangkan seleksi ya. Kita akan menghilangkan seleksi. Ya. Ini berarti nanti saya jeda. Ini di horizontal kan. Jadi kotak 1 ada, kotak 2 nggak ada. Kotak 3 ada, kotak 4 nggak ada. Kotak 5 ada, kotak 6 nggak ada. Nah, berarti yang saya jeda ini seleksinya akan saya hilangkan. Ya, seleksinya akan saya hilangkan. Caranya kita pakai tombol ALT. ALT-nya diklik. Nah, kita pakai rectangle marquee tool, kemudian kita lakukan seleksi di luar. Nah, perhatikan hilang kan? Nah, itu artinya kita menghilangkan seleksi tapi menggunakan tombol ALT. Sebelahnya juga sama ya. Nah, syaratnya ini di luar. Nah, seperti ini. Ya. Kita hilangkan. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana, ini nggak tuntas? Ya sudah, diulangi lagi pakai tombol ALT. Kemudian kita jeda, kalau di atas ada berarti di bawahnya nggak ada. Jadi seperti kayak membuat anyaman ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini yang apa? Yang jadi dijeda ya. Yang atas ada, bawahnya nggak ada. Ini dijeda. Ya, oke, ini dijeda. Ya, sabar ya. Jadi istilahnya ya mungkin kalau saudara sudah sering atau sudah mahir ya cepat, tidak masalah. Yang penting untuk menghilangkan ini pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Nah, ini jangan sampai kelewat, karena nanti kalau kelewat hasilnya pun juga tidak maksimal. Jadi saran saya ya pelan-pelan aja ketika saudara akan melakukan menghilangkan seleksi ya. Dijeda ya. Nah, ini dijeda. Nah, ini kita hilangkan satu persatu seleksinya. Kayak seperti papan catur ya. Jadi ada dan nah, ini kita hilangkan. Jangan lupa tombol ALT-nya tetap ditekan ya. Tombol ALT-nya tetap ditekan. Nah, ini kalau mouse-nya nggak mendukung juga nggak enak ya. Nah, ini yang bawah. Yang bawah juga sama. Nah, kita sudah berhasil melakukan, nah ini seperti ini ya. Nah, seperti kayak silang ini kan. Nah, nanti kayak buat anyaman seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan tekan, ini sudah ya mas seleksi ya. Tekan Ctrl J, kita akan duplikat khusus yang terseleksi, Ctrl J. Nah, di atas ini, misalkan saya matikan ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat layer 1. Ya. Saya kembalikan lagi, saya tampilkan. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang layer vertikal. Caranya sama, klik layer vertikal, sudah. Tekan Ctrl di add layer
vertikalnya, add layer masknya sudah seperti ini. Kemudian tekan Ctrl Alt Shift di horizontal. Nah, sama seperti yang tadi ya. Cuma ini kita berlaku di layer vertikal. Nah, kita kebalikan dari yang horizontal. Kalau horizontal ada ini, berarti ini yang kita hilangkan ya. Jadi kebalikannya, jangan sampai kebalik ya. Nah, ini tadi kan horizontal ada, ini berarti nggak ada. Nah, ini kita lakukan seleksi yang sama ya. Lakukan seleksi yang sama untuk layer vertikal. Nah, untuk layer vertikal. Seleksinya di luar ya, kuncinya seleksinya di luar. Jadi ini untuk menghilangkan dari menghilangkan dari kotak-kotak yang ada seleksinya. Nah, kalau buat anyaman ya memang butuh kesabaran ya, butuh kesabaran seperti ini. Nah, ini sudah menengah ya. Kalau saudara baru belajar ya tidak saya rekomendasikan langsung nyoba ini. Jadi urut nyoba yang pertama, praktikum yang saya berikan, kemudian baru nyoba yang ini ya, baru nyoba yang ini. Nah, semakin saudara sering belajar Photoshop ya semakin tertarik ya. Itu nanti jam terbang ya, jam terbang. Ini dipastikan dulu. Nah, seperti ini. Sudah ada jeda, kita pastikan dulu. Ini juga sama, ini sama. Karena kalau terlewat ya hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dicek dulu, dipastikan dulu. Nah, kalau sudah semuanya sama ya, kita tekan Ctrl J. Ya. Ini kalau kita lihat, nah ini. Nah, ini yang atas ya. Kalau gabung sama yang bawah, nah seperti ini. Itu hasilnya. Hasil kita melakukan seleksi. Ya. Nah, berikutnya kita akan melakukan namanya istilahnya adalah clipping mask. Ya. Clipping mask itu apa? Clipping mask itu adalah menggunakan konten dan transparansi dari satu layer untuk menetapkan bagian mana dari layer di atasnya yang terlihat. Ya. Itu clipping mask. Jadi menggunakan konten dari transparansi dari satu layer untuk menetapkan bagian mana dari layer di atasnya yang terlihat. Ya. Cara menggunakan clipping mask, kita mulai dari layer 1 dulu ya. Layer 1 kita klik, kita tekan tombol menu layer. Nah, kemudian kita pilih create. Mana di bawah? Nah ini, create clipping mask. Atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Alt G ya. Nah, ini sudah ya. Ini gabung ke atasnya. Yang ini juga sama, Ctrl Alt G. Nah, ini kita sudah melakukan clipping mask. Nah, sudah selesai. Nah, kalau sudah, kemudian di layar 1 kita akan setting untuk blending option-nya. Saudara klik kanan, kita pilih blending option. Nah, blending option tampilannya seperti ini. Yang saya tambahkan yaitu di outer glow. Saudara centang outer glow atau aktif di outer glow. Ya. Kemudian blend mode-nya dari screen saya ubah ini ya. Saya ubah menjadi pilih multiply. Ya. Warnanya saya ubah menjadi warna hitam. Warna hitam itu simbolnya F ya. F 6 kali F itu putih ya, maaf, 0 ya.
06 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 0 hitam ya. Oke, nah ini sudah menjadi warna hitam. Kemudian ini sudah kelihatan ya. Nah, size-nya saya perbesar dari 1 mungkin kira-kira berapa? 20 ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Oke, kalau sudah klik tombol oke. Sudah kelihatan ya. Kemudian layer 2 sama ya. Klik kanan, blending option, outer glow. Dari blend mode-nya kita pilih multiply. Warnanya saya ganti warna hitam 06 kali. Oke. Kemudian size-nya dari 1 saya ubah menjadi 20. Klik tombol oke. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau saudara lihat ini kan, nah ini kan jeda ya, ada kayak anyaman ya. Nah, ini modelnya seperti anyaman. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah hasil dari efek foto dibuat menjadi anyaman. Nah, kelihatan lebih keren ya, lebih keren. Ada contoh lain ya, contoh lain coba saya carikan contoh lain dari penggunaan anyaman ya. Saya carikan di mana? Nah, ini ya. Nah, ini juga contoh lain dari penggunaan anyaman. Ini mungkin settingannya beda ya pada saat itu ya, karena ukuran pikselnya besar sehingga untuk bentuknya beda. Ukurannya ya, kalau tadi kan 1:4 ya, ini mungkin saya lupa buatnya ya. Mungkin 2 atau 3 atau 4 ya, karena ukuran pikselnya besar. Ini adalah contohnya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi, latihan ya, latihan penting untuk mahir dalam suatu bidang. Saudara sering latihan ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom ya. Baik, seperti biasa saudara tetap di rumah dulu ya, stay at home. Jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar dulu. Kalau keluar harus pakai masker. Ya, semoga masa pandemi ini segera berakhir. Ya, kita bisa bertemu lagi di kampus ya. Kita berdoa sama-sama, semoga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.